Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan channel saya Kang Ediobet. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan digampangkan rezekinya. Saya doakan buat teman-teman yang masih pemula ya, semoga channelnya cepat dimonetis. Dan bagi yang sudah dimonet ya seperti saya, semoga cepat berkembang ya, mudah-mudahan, karena punya saya juga walaupun sudah dimonet tapi masih di bawah. Malam ini saya akan membahas kilas balik kehidupan saya, lagi masa muda saya ya. Saya akan mengambil tema belajar ilmu hikmah, karena sebabnya karena ditodong sama 5 orang ya dulunya. Jadi pengalaman saya akan cerita pengalaman saya terjun ke dunia ilmu hikmah. Saya akan membahas di sini efek sampingnya, madorotnya dan manfaatnya seperti apa, dan lebih banyak mana madorot sama manfaat. Itu saya akan cerita dulu dari zaman dulunya ya. Pertamanya sekitar tahun 2000-an, waktu itu saya bekerja di Cimahi. Waktu itu saya berdua sama teman saya, saya jalan-jalan ya ke alun-alun Cimahi siang, padahal itu siang hari. Sepulang belanja, saya jalan duluan, tiba-tiba teman saya di belakang ditarik sama 2 orang. Saya kira ada apa, saya tanya kenapa gitu. Katanya dia nyebutin, kamu anak sini ya gitu, kata dia pura-puranya. Kata saya, bukan, lu orang mana, lihat KTP katanya. Waktu itu saya berdua masih polos ya, masih usia sekitar 17-an waktu itu. Saya bukan orang sini gitu, orang mana nih, liatin KTP. Ternyata KTP saya berdua KTP Sumedang. Kata 2 orang itu, tuh ada temen lu nungguin di sono. Saya dengan polosnya menjawab, saya nggak punya temen di sini, saya bilang seperti itu. Udah ikut aja dulu. Nah saya ikutin, dan teman saya di gini nih posisinya, dipegang kerahnya. Saya ngikutin dari belakang, dibawa ke waktu itu pojokan ya, belakangnya tempat kaki 5. Sekarang sudah jadi alun-alun, dulu mah di belakang masjid Cimahi. Nah situ udah nunggu 5 orang. Nah setelah nyampe situ, tadinya dari luar saya nggak diapa-apain. Pas udah nyampe dalam, malah saya yang ditarik, baju dibuka, benda-benda saya, dompet saya dipretelin sama dia itu. Teman saya dipegangin, saya dipegangin 2 orang, yang ngegeledah saya 2 orang. Dompet saya diambil, uang saya diambil. Dan waktu itu seingat saya sekitar jam 2 siang ya. Waktu itu saya lagi puasa sunnah gitu. Saya bilang gini, sisain buat ongkos. Nah dia malah diem, katanya anjing gitu ngomongnya. Maaf ya, nanti disensor lah. Nah saya waktu itu ditendang ini pakai dengkul. Pertama ini pelipis, terus ini nih ulu hati. Nah sudah itu saya nggak sadarkan diri. Pas sadar-sadar, orang-orang itu yang 7 orang itu udah nggak ada. Dan saya dibawa sama teman saya, dibawa keluar dari tempat itu. Nah orang-orang kaki 5 bilang, waduh, katanya itu para preman di sini katanya udah kabur semua. Apalah, waktu itu saya pulang, singkat cerita. Dan entah dari mana itu beritanya sampai ini ya, sampai ke kampung juga, ke ibu saya nyampe. Beliau nelpon, nyuruh pulang, katanya saya kecelakaan atau dongan jam 2 malam, pingsan juga sampai 5 jam, padahal cuma 5 menitnya pingsannya. Kata saya nggak apa-apa, tapi tetap disuruh pulang. Akhirnya saya pulang dulu ke kampung, dan kata orang tua saya, ya udah kamu hidup di rantau jangan kosong, katanya, harus punya pegangan. Nah saya tadinya nggak berpikir seperti itu, tapi ya saya sudah kealaman sendiri, kalau kita kosong itu ya digituin sama orang, nggak bisa ngelawan, saya pikir gitu. Saya balik lagi ke pondok tempat dulu saya ngaji. Maksud saya yaitu dia mau nyari solusi gimana caranya untuk mengisi badan gitu.
Nah akhirnya ketemu teman, dikasih tahu, suruh datang ke, ada seorang guru ya, datang ke situ. Di situ saya diajarin yang namanya hijib ya, hijib latif katanya. Hijib latif itu yaitu sejenis ilmu apa ya, kalau di Sunda bilang ilmu jeblak atau ilmu kontak ya. Kalau orang lain mukul, eh, kita tahan nafas sampai mental gitu. Nah saya tertarik di situ, saya lakuin apa yang dia perintahkan. Katanya suruh saya puasa selama 11 hari, dan selama 11 hari tersebut jangan makan yang asalnya bernyawa, misalnya ikan, daging, telur, bahkan yang bumbu yang pakai penyedap rasa juga nggak boleh. Biar nggak ini, kita ngopi dulu ya, seruput dulu lah. Nah dikarenakan saya sudah ngalamin pedihnya gimana ya, dihajar sama orang, walaupun itu berat, saya lakuin ya. Saya jalani puasa selama 11 hari, dan dalam 11 hari itu kita tidak boleh makan yang asalnya bernyawa. Saya buka sahur hanya tahu tempe aja, kadang-kadang cuman sama terong aja. Dan katanya di akhirnya itu malam 11 itu kita disuruh ke sana untuk dites katanya. Dan kita harus bawa ayam, ayam jantan, ayam jago ya, yang jengernya itu sudah panjang. Waktu itu apa, terakhirnya itu disuruh mati geni. Mati geni itu seperti ini katanya. Jadi pas puasa misalnya hari terakhirnya hari Jumat, nah malam Sabtunya itu kita buka hanya nasi ini ya, sesuap aja, air setegak aja sampai pagi. Nah malamnya itu kita dites. Oke lah, saya jalani aja waktu itu. Dan nyampe waktu itu kita nyari dulu, ngedadak nyari ayam. Padahal waktu itu saya kerja gaji aja cuman 150, itu nyari ayam. Saya nemunya ayam Bangkok ya. Yang Bangkok itu seharga 40.000 waktu itu, kerasa mahal sebenarnya dengan gaji saya segitu. Tapi saya jalani dan saya bawa ke sana, kita syukuran di sana, tawasulan dan dites. Nah dan sudah itu, misalnya dari hijib latif tersebut ada anaknya 7 ya, 7 macam. Ada anti gaman, ada anti pukul, ada untuk perhatiin barang ya, istilahnya ada 7 macam lah waktu itu saya beres satu macam, dites, datang lagi, minta lagi. Itu kalau yang 7 itu cuma 3 hari saya jalani juga puasa sama seperti itu, dan istilahnya mati gini saya jalani seperti itu. Dan waktu itu karena saya masih mencari jati diri ya, masih muda, bukan cuma di situ, ada yang ngasih tahu di daerah sini ya, buat ngisi barang saya datangin. Karena waktu itu saya belum bisa milih, cuman itu ada positifnya ya. Positifnya seperti ini, dikarenakan hijib itu atau ilmu itu berjenis ilmu putih ya, dan panterangannya jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu, dan jangan minum khamar atau mabok-mabokan, judi, main perempuan dan sebagainya. Nah itu nilai positifnya yang bisa diambil. Sebenarnya sholat itu ibadah, cuman dibalik itu kita nggak berani meninggalkan sholat dikarenakan ada sesuatu. Walau itu niatnya salah, tapi untuk mendidik ya. Waktu itu alhamdulillah emang didikan orang tua juga ya, jangan sampai meninggalkan sholat gitu. Ditambah lagi seperti itu ya, alhamdulillah waktu itu saya istilahnya rajin melaksanakan sholat. Dan di malam-malamnya itu kita diharuskan wirid ya, auron sekian-sekian. Oke, saya jalani, nggak ada yang ketinggalan. Dan dites, beres dites, oke, alhamdulillah sampai beres semua itu yang 7 macam itu. Sudah itu saya merantau lagi teman-teman, merantau lagi waktu itu ke Bandung, ke tempat yang sama. Dengan kita itu udah pede aja gitu, karena waktu itu dalam pikiran saya, oke lah saya sekarang udah berisi. Cuman saran dari guru saya itu jangan dipakai
takabur ya, dia pakai ujub ria gitu ya. Ilmu ini katanya nggak bakalan berjalan kalau kita pakai sombong. Ilmu ini hanya berjalan kalau kita terdesak aja. Kalau lawan menyerang, kita bertahan, bukan untuk menyerang, kata beliau seperti itu. Saya di Bandung nggak nyampe lama waktu itu, kerja cuman sebulanan, karena dikarenakan saya fokusnya malah fokus ke wiridan. Kebetulan saya dapat teman kerja juga yang suka gitu, kita sering latihan, sering istilahnya tes gitu. Saya berpikir aduh ini belum seberapa, saya ingin mencari lagi gitu. Dan saya waktu itu keluar, nah pertama keluar saya pulang di terminal bis sudah ada yang ngetes ya, yaitu sama penjual makanan. Karena makanannya nggak saya beli, dia maksa dan dia menodongkan obeng ya itu. Saya kira bercanda, obengnya itu ditusukin ke leher. Dan alhamdulillah ya, dengan izin Allah nggak apa-apa ya. Saya semakin percaya diri aja di situ. Cuman yang bisa saya simpulkan sekarang ya, sebenarnya dibanding manfaatnya masih banyak madorotnya ya teman-teman. Itu saya kelas balik masa lalu aja, hanya cerita aja. Zaman dulu ya istilahnya, namanya juga masih muda, masih mencari jati diri. Saya ada yang nyuruh ini lakuin sini, jadi apa yang menurut saya untuk ngisi tubuh saya lakuin. Saya nggak mikir efeknya seperti apa, efek negatifnya seperti apa. Kerasanya itu bukan waktu itu, tapi sudah sekian tahunnya ya teman-teman, kerasa ada efek sampingnya. Dan sampai sekarang saya masih ada nih satu. Sebenarnya yang lain-lain yang harusnya itu udah saya hilangin ya, kemarin udah diruqyah ya yang itu. Cuman ya ada yang satu, saya kalau misalnya lagi tidur ya sama temen dibangunin ngedadak, kita bisa refleks menyerang lawan, menyerangnya ke leher. Ya, itu yang saya takuti. Dan kalau kita kesinggung dikit, udah emosi naik, refleks kita gerakan. Karena di amalan-amalan tersebut mengandung hodam ya. Hodam itu sebenarnya jin yang ada di dalam tubuh kita. Kalau yang suka seperti itu kayak saya dulu ya, istilahnya kita bangga, kita punya pendamping, istilahnya punya hodam. Tapi sebenarnya bukan dia yang diperalat sama kita, yang jadi anak buah kita, tapi kita diperalat sama jin tersebut, dibikin kita sombong. Kalau kita nggak kuat bawahnya, kita bikin sombong. Ujung ngeliat orang itu kecil aja ngelihatnya, dan kesinggung dikit langsung emosi, nggak mikir di belakangannya. Dan banyak lagi sebenarnya madorotnya dibanding manfaatnya selama ini. Cuman ya kita, kalau kita terjun ke dunia yang kayak gitu, pasti godaannya, cobaannya pasti tentang yang gitu. Saya bukan sekali dua kali ada godaan seperti itu ya, istilahnya lagi ngerantau ke Jakarta kemana ada aja lah godaannya. Dan kalau kita nggak kuat-kuat nahan emosi kita selalu meningkat. Ngelihat orang aja sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Itu makanya kalau orang tua bilang belum cukup umur kalau gitu ya, benar itu belum cukup umurnya itu karena kita nggak bisa nahan emosi. Nah teman-teman, mungkin itu sebagian singkatnya aja yang pernah saya alami dulu. Saya kedepannya akan membagikan lagi yang lain-lainnya, yang madorotnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Ini bukan saya menggurui ya kepada yang ilmunya lebih tinggi, cuman saya berbagi aja, berbagi pengalaman pribadi saya dan menurut saya yang saya alami, bahwa memiliki yang tersebut itu ada manfaatnya, ada madorotnya. Nah kan saya urai lagi lebih detail lagi, mana yang kita bisa bikin manfaat dan mana yang bikin madorot ya untuk kehidupan kita. Oke teman-teman, mungkin karena durasi juga jangan terlalu panjang ya. Insya Allah kedepannya saya akan membagikan lagi pengalaman saya, dan insya Allah saya akan membagikan juga doa-doa ya untuk teman-teman ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman aja ini. Oke, mungkin dicukupkan sekian dulu video dari saya. Semoga ada manfaatnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.